Selamat datang semua di episode 41 Randomness Personified. Kali ini kita akan bahas mengenai kenapa baca buku adalah skill hidup. Seumur hidup kita udah diajarin buat membaca. Dan banyak banget orang yang bilang kita bahwa membaca itu sangat penting. Bahwa hidup kita ditentuin dari buku-buku yang kita baca. Bahwa membaca membuat kita mengenal hal baru, mendapatkan wawasan baru, atau buka portal pada dunia-dunia yang belum pernah kita ketahui. Dan menurutku kurang lebih itu semua benar, teman-teman. Bahkan lebih daripada itu, aku pribadi beranggapan bahwasanya membaca buku adalah sebuah skill hidup. Jadi selain skill hidup lainnya seperti memasak, mengganti regulator gas, memompa ban, bisa nyapu, nyuci, dan ngepel, membaca buku juga merupakan salah satu skill hidup yang penting banget untuk kita pelajari, teman-teman. Dan aku pribadi juga beranggapan bahwa apapun bukunya, apapun yang kita baca, itu pasti akan berguna bagi kita. Dan apa aja sih gunanya bagi kita? Menurutku ada banyak genre buku tentu saja, dan aku nggak bisa nge-cover semuanya di sini, tapi aku akan membahas secara umum. Yang pertama adalah buku-buku yang belakangan ini sering banget aku baca, yaitu buku-buku yang bertemakan self-help. Self-help adalah buku-buku yang memacu kita untuk lebih untuk lebih membangun hidup yang positif, untuk kita membangun habits, kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Buku-buku yang membantu kita untuk lebih produktif ataupun memberikan kita pandangan hidup lain yang lebih positif, yang lebih baik. Dari aku pribadi, aku mendapatkan banyak insight dari buku self-help. Salah satunya adalah Atomic Habits yang diciptakan oleh James Clear. Beliau sempat mengatakan bahwasanya habits yang baik itu membangun hidup kita. Bahwasanya 1% lebih baik tiap hari jika diakumulasikan dalam 1 tahun, kita akan jadi berapa persen lebih baik, itu pokoknya banyak banget. Nah, ini adalah satu contoh kecil, teman-teman. Satu contoh kecil dari buku self-help yang membantu. Salah satu buku lainnya menurutku sangat membantu adalah buku Filosofi Teras, yang juga diproduksi tidak lain oleh penulis lainnya dari Indonesia, yaitu Bapak Henry Manampiring. Buku ini banyak mendiskusikan tentang permaslahatan dalam hidup dan penyelesaiannya dalam zaman Romawi kuno. Mungkin kita berasumsi kayak, oh iya, zaman Romawi kan beda sama sekarang masalahnya. Tapi ternyata nggak juga, teman-teman. Tidak jauh dari episode sebelumnya, dimana aku pernah bilang kalau kita bisa belajar banyak dari filsuf. Begitu juga dengan filosofi teras. Kita bisa belajar banyak banget dari filsuf-filsuf terdahulu tentang bagaimana pandangan mereka dalam menerapkan hidup, dalam mencari tujuan di dalam hidup, dan juga dan ini dan itu. Dan ini ditranslate dengan sangat baik sekali oleh Bapak Manampiring dalam pengaplikasiannya ke kehidupan modern, teman-teman. Jadi berapa dari kita yang mungkin mengalami periode stuck dalam karir ataupun memiliki masalah hidup ini dan itu, ada berapa yang juga dialami oleh orang-orang dalam Romawi kuno. Toh ya, hidup ya sebenarnya
tidak terlepas oleh zaman. Sebenarnya masalah dalam hidup ya itu aja, nggak jauh-jauh dari mungkin percintaan, mungkin karir, mungkin perjalanan kita dalam mencari tujuan. Itu ada sekarang dan juga ada pada zaman dulu kala. Jadi beliau memberikan solusi yang sangat baik sekali. Dalam buku-buku tadi teman-teman, buku-buku yang bertemakan self-help, kita jadi lebih terbantukan dalam memandang hidup ini, dalam cara kita untuk membuat hidup ini lebih berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan dalam bagian ini, buku-buku self-help itu sangat membantu kita semua untuk menjadi lebih baik di dalam hidup. Dan juga selain dari buku-buku yang bertemakan self-help, ada buku-buku yang bertemakan finansial. Aku pribadi percaya teman-teman bahwasanya mungkin beberapa dari teman-teman adalah desainer, mungkin ada yang jadi akuntan, mungkin ada yang jadi bodyguard, mungkin ada yang jadi atlet, mungkin ada yang jadi pemuka agama, pendeta, ustadz, apapun itu teman-teman. Kehidupan kita tidak bisa dipisahkan oleh uang. Realistis saja, semua orang di dunia ini kan butuh uang. Dan menurutku, cara kita memanage keuangan kita itu penting dalam hidup kita. Bukan karena kita selamanya ngejar uang, nggak selalu, tapi karena cara kita manage uang itu menentukan seberapa kita bisa nyaman dengan hidup kita. Dan kita bisa belajar banyak dari buku-buku finansial lebih tepatnya. Ada banyak expert di luar sana, ada banyak orang dengan latar belakang finansial yang banyak menawarkan bantuan kepada kita melalui buku-buku mereka. Kalau aku pribadi, aku banyak dibantukan oleh buku Psychology of Money, di mana buku ini mengajarkan kita kalau setiap manusia tuh punya habit yang berbeda-beda, datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau semisal mungkin katakanlah contoh ya, orang timur menghabiskan banyak uang untuk minum, tapi karena kultur mereka di sana suka minum, karena di sana selalu dingin, maka masuk akal untuk mereka menghabiskan uang untuk minum, untuk menghangatkan diri. Dan juga berbalik, dan juga ada contoh lain seperti orang-orang di Jawa yang banyak menghabiskan uang untuk membeli es kopi karena di Jawa panas, karena di Jawa banyak sekali kemacetan, polusi udara, dan kita semua membutuhkan kafe. Jadi masuk akal jika orang Jawa menghabiskan banyak duit untuk kopi. Itu adalah spending habits yang setiap orang bisa beda-beda. Yang aku kasih tadi merupakan contoh. Mungkin orang bisa punya spending habit yang kayak dia menghabiskan banyak uang untuk kendaraan, mungkin berapa orang dan menghabiskan banyak uang untuk konsumsi, dan juga ini dan juga itu. Psychology of Money banyak mengajarkan kita tentang memandang valuasi uang itu dalam spektrum yang amat sangat luas. Bahwasanya banyak orang mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Itulah kenapa kita nggak bisa ngejudge orang berdasarkan rich ataupun wealth-nya mereka masing-masing. Aku juga banyak belajar finansial dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad, di mana dia memiliki dua yang berbeda. Satu kaya, satunya nggak terlalu. Dan dua yang berbeda ini
mengajarkan Robert Kiyosaki untuk bukan bandingkan ya, tapi melihat kedua sisi dari dua orang yang sama-sama matang ini dan berikan financial advice berdasarkan apa yang dia tahu, berdasarkan cara bagaimana si Mr. Kiyosaki ini sendiri menjadi seorang miliarder dengan melakukan investasi yang tepat, dengan gak banyak menghabiskan uang untuk liability, melainkan untuk aset, dengan menerapkan efek compounding rate ini dan itu. Ada banyak yang bisa kita pelajari dalam buku-buku finansial, mainly, dan kebanyakan diantaranya tentang cara kita manage uang. Dan karena uang itu sendiri menjadi bagian yang vokal di dalam hidup kita, aku selalu merasa kayak ini gak ada salahnya kita belajar lebih banyak tentang uang. Itu bisa menjadikan hidup kita sedikit lebih nyaman, dia bisa menjadikan kita sedikit lebih tentram ya. Karena ketentraman yang baik adalah mengetahui kita menghidupi hidup yang kita inginkan tanpa harus dilanda kekhawatiran mengenai mungkin porsi gaji yang kurang ataupun dilanda bencana ataupun musibah ataupun ketakutan karena hutang dan ini dan itu. Banyak sekali alasannya. Kita bisa belajar dari buku-buku finansial. Lalu ada genre lain, yaitu buku-buku humor. Buku-buku humor di sini aku bukan ngomongin tentang 130 guyonan yang cocok untuk tongkrongan, bukan teman-teman. Tapi lebih ke buku-buku yang isinya kurang lebih mengajarkan tentang hidup dari sisi komedi. Nah, aku belajar banyak dari buku-buku stand up komedian lebih tepatnya. Salah satunya Ubur-ubur lembur milik Raditya Dika ataupun Ngenes milik Ernest Prakasa. Nah, buku-buku ini teman-teman mengajarkan kita, ini bukan mengajarkan ya, tapi memberikan kita alasan untuk tertawa, to have a good time. Aku sering sekali bicara tentang pentingnya kita punya me time, dan baca buku ini menurutku salah satu cara yang baik. Membaca kedua buku tadi tuh benar-benar bikin aku ketawa ngakak teman-teman, kayak tiap semenit ketawa, tiap lembar baru ketawa. Kayak selalu ada sesuatu dari buku-buku komedian ini yang membuat aku tuh benar-benar senyum pada diri sendiri. Cara mereka menggambarkan situasi dan responnya tuh benar-benar memberikan angin segar buat aku. Dan terkadang buku-buku ini juga memberikanku semangat pada hari-hari yang buruk. Kadang buku-buku ini memberikan gambar, memberikan warna pada hari-hari yang kadang bisa jadi kelam bagi kita. Buku-buku ini mengajarkan kita untuk menertawakan hidup sebenarnya. Dan juga lebih daripada itu, buku-buku ini memberikan kita rasa bahagia, rasa senang. Dan menurutku itu adalah satu hal yang baik untuk kita punya. Untuk menjadi senang, tertawa, dan juga mungkin karenanya kita bisa lebih terpacu untuk membaca lebih banyak dan ini dan itu, apapun itu alasannya. Selagi kita having a good time dan kita tidak merusak orang lain, itu adalah alasan yang sangat bagus untuk terus membaca buku-buku komedi seperti ini. Aku seneng banget sama buku-buku ini. Dan aku berharap suatu saat nanti aku juga bisa merilis buku humorku sendiri. Tentang bagaimana caraku menertawakan hidup, teman-teman. Lalu ada juga buku-buku komik. Buku-buku komik tuh sebenarnya gak jauh beda dari
buku-buku humor. Keduanya merupakan medium untuk menggambarkan seni. Satunya menggambarkan seni dalam bentuk gambar, dan satunya menggambarkan seni dalam bentuk komedi. Keduanya ada untuk memberikan kita kebahagiaan dan juga kesenangan dalam caranya masing-masing. Dan buat aku pribadi, komik bermakna lebih dalam daripada itu. Karena latar belakangku yang sebagai desainer dan juga seniman, komik memberikanku suatu inspirasi. Komik memberikanku lebih daripada waktu-waktu yang baik dan kesenangan saat membacanya, tapi juga keinginan untuk menjadi salah satu dari mereka. Terkadang berapa komik tidak harus kita nikmati dalam buku. Beberapa ada di dalam format-format di internet, seperti contohnya webtoon, anime, atau manga. Dan buku-buku ini benar-benar memiliki banyak fans, dan aku seneng banget terkait dengan itu. Anime dan manga dan juga buku-buku komik mungkin barat lainnya ya, kayak Marvel ataupun DC, berikan banyak anak muda inspirasi untuk menjadi seniman. Beberapa dari mereka yang gemar membaca komik, beberapa dari mereka tumbuh besar untuk menjadi seniman. Ada yang menjadi komikus, ada yang menjadi videografer ataupun sutradara. Itu semua karena komik-komik ini. Dan beberapa, kalau nggak bisa dibilang semua dari komik-komik ini selalu memberikan kita inspirasi dalam hidup. Entah komiknya menggambarkan rutinitas hidup yang biasa-biasa aja, ataupun petualangan yang epik di seluruh dunia, apapun itu, komik yang baik akan selalu menginspirasi teman-teman. Lalu ada juga buku-buku yang lain, buku-buku yang menurutku sangat umum deskripsinya, yaitu buku-buku teknis teman-teman. Buku-buku yang mengajarkan kita hard skill di dalam hidup. Jika sebelumnya buku-buku self-help mengajarkan kita soft skill dalam hidup, tentang bagaimana menjadi pribadi yang selalu bertumbuh, tentang bagaimana kita bersyukur dalam hidup, tentang bagaimana kita bisa memaknai perjalanan dalam hidup kita, dan ini dan itu. Buku-buku teknis mengajarkan kita skill tepat guna di dalam hidup teman-teman. Seperti contohnya ada beberapa buku yang mengajarkan kita perbengkelan. Beberapa buku mengajarkan kita tentang kalkulus dan juga hukum termodinamika. Aku tahu itu pribadi karena aku dulu kuliah di Fakultas Teknik. Jadi sedikit banyak aku tahu tentang ya algoritma, pemrograman, mekanika fluida, kimia organik, ini dan itu ya kan, kalkulus. Buku-buku ini mengajarkan skill yang penting mungkin bagi karir dan juga hidup kita, yaitu skill-skill yang akan sangat berguna bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, dan juga bagi growth, pengembangan di dalam humanity, di dalam company yang mungkin akan menjadi tempat kerja kita, dan juga bagi orang lain mostly. Nggak cuman tentang teknik ya, mungkin berapa juga tentang finansial, tapi dalam artian yang lebih spesifik. Semisal buku dalam membaca jurnal koran, buku dalam membalancing ini mungkin
ekspenditur perusahaan dan ini dan itu. Bahkan juga ada beberapa buku yang mengajarkan kita cara untuk memahami Excel. Dan aku tahu berapa penting Excel bagi orang-orang finance di luar sana. Ada beberapa buku yang mengajarkan kita tentang tes psikologi. Ada beberapa buku yang mengajarkan kita tentang soal-soal UTBK ataupun buku-buku yang mengajarkan kita tentang cara membuat pagar. Banyak sekali teman-teman. Buku-buku teknis nih nggak akan habis dalam sekali duduk. Ada banyak banget buku-buku teknis lainnya yang mengajarkan kita banyak hard skill yang kita butuhkan, ataupun mungkin hard skill lain yang teman-teman ingin pelajari. Ada kalanya kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang tahu lebih banyak daripada kita, dan itu biasanya terkandung di dalam buku-buku yang mereka ciptakan. Tentu saja kita akan lebih mudah percaya jika Lionel Messi merilis buku tentang sepak bola, ataupun jika Bill Gates merilis buku tentang komputer, ataupun jika semisal influencer lokal teman-teman merilis buku tentang sosial media. Orang-orang yang jauh lebih dulu mahir di dalam apa yang mereka lakukan bisa mengajarkan kita banyak hal. Dan jika kita datang dengan kemauan untuk belajar, kemauan untuk membaca di dalam buku itu, maka kita tidak akan bisa terkalahkan teman-teman. Ada banyak banget alasan untuk kita bisa terus berkembang dan bertumbuh tiap hari. Dan itulah mengapa apapun buku yang teman-teman sedang baca, apapun genrenya dan untuk alasan apapun, aku pribadi berpikir kalau semua itu akan berguna bagi teman-teman, selalu akan berguna. Semua buku tuh ada gunanya. Mungkin di luar dari buku yang tadi udah aku jelasin ya, dan masing-masing kegunaannya, masih banyak genre lain yang belum aku bahas. Dan masing-masing juga punya fungsinya masing-masing nih teman-teman. Jadi next time mungkin teman-teman mau membangun habit baru dalam membaca buku, ataupun sedang di dalam habit untuk mencoba membaca buku lebih banyak tiap hari, aku harap podcast ini bisa membantu teman-teman. Semua yang kita baca itu membuat kita berkembang teman-teman. Kadangkala di dalam bagian yang tidak kita ketahui, kadangkala kita nggak merasa berkembang karena kita nggak mendapatkan tangible value. Kita nggak ngelihat apa yang kita dapetin. Kebalikan dengan semisal kita lagi ngerakit furnitur, atau kita sedang berkendara ke suatu tempat, hasilnya kelihatan, furniturnya kerakit. Atau kita semisal dari Jember pergi ke Tulungagung, kelihatan kita sampai di Tulungagung. Sementara dalam baca buku, hasilnya nggak bisa kelihatan kayak gitu. Hasilnya terpampang di dalam otak kita dan tersimpan di dalam memori kita sebagai salah satu fungsi dan tujuan hidup kita yang kita belum tahu nih bakal kepake kapan. Tapi aku yakin pasti akan ada saatnya ilmu kita akan kepake di dalam bidang apapun itu, kesempatan dimanapun itu, di dalam momen yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya teman-teman. Maka dari itu aku berharap teman-teman bisa berkembang ke arah yang teman-teman inginkan. Seperti layaknya semua buku tadi mempunyai fungsi dan makna yang berbeda-beda, teman-teman pasti juga mengejar hal yang berbeda-beda dalam fase hidup teman-teman masing-masing.
maupun itu mencoba untuk improve karir, maupun itu mencoba untuk memulihkan diri dari hubungan yang berantakan, maupun itu mengejar stabilitas dalam hidup, mencoba membangun hobi baru, ataupun mencoba untuk mendapatkan hard skill baru di dalam dunia yang teman-teman gak pernah terpikirkan sebelumnya. Apapun itu alasannya, selama itu mulia dan itu bisa membuat teman-teman bertumbuh, maka aku gak ngelihat ada salahnya untuk membaca buku apapun itu bukunya. Aku yakin semuanya akan memberikan sisi positif bagi teman-teman semua. Dan aku berharap apapun itu yang teman-teman sedang usahakan, apapun itu yang membuat teman-teman ingin membaca buku lebih banyak lagi, aku harap teman-teman menemukan kesuksesan di balik semua itu. Aku harap teman-teman bisa membaca buku lebih banyak. Aku harap teman-teman bisa membangun mindset bahwasanya membaca buku adalah life skill yang penting dalam hidup. Bahwa manusia adalah orang yang akan terus-menerus bertumbuh dan belajar. Dan gak ada usia yang bisa membatasi semua itu. Mau teman-teman mulai membaca di usia 18 ataupun 50, semua itu adalah proses pembelajaran yang penting dalam fase hidup kita. Dan aku berharap teman-teman gak akan bisa melupakan itu. Kompetisi kita bukanlah orang lain, tapi kompetisi kita adalah diri kita yang dulu. Kalau kita bisa melihat 1 tahun ini dan melihat ke belakang kayak, oh aku udah baca 10 buku nih, bagus banget. Atau kita baca 1 buku nih di dalam 1 tahun terakhir, tapi kita bisa juggling itu dengan kerjaan, dengan masalah hidup kita, dengan hubungan, dengan banyak musibah. Itu juga hebat banget teman-teman. Aku berharap teman-teman bisa melacak progres teman-teman bukan sebagai suatu yang ambisius dalam baca buku, melainkan suatu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita sendiri tanpa harus membuat tenggat waktu di dalamnya. Bahasanya seberapa sering kita membaca ataupun seberapa dalam kita membaca buku, itu semua gak masalah progresnya. Selama kita berusaha untuk membaca, itu udah lebih dari cukup. Aku harap podcast ini bisa membantu teman-teman dalam membangun habit baru dalam membaca buku. Dan sekali lagi, bisa membuat membaca buku bagian dari life skill kita. Bisa membuat membaca buku bagian dari rutinitas kita. I think that's all for now. Dan mungkin suatu saat aku juga akan buat podcast ini dalam versi buku ya mungkin. Ataupun aku juga akan sukses nanti dalam membuat bukuku sendiri. Dan juga mungkin teman-teman juga bisa menyadari suatu saat bahwa menulis juga sama pentingnya dengan baca. Mungkin teman-teman suatu saat juga bisa menjadi penulis. Tapi itu semua adalah tema untuk episode lain kali. Yang pertama, sebelum menulis, kita harus banyak-banyak membaca. Sebelum melukis, kita harus banyak-banyak melihat karya seni. Sebelum kita jadi mahir, pertama-tama kita harus menjadi seorang pelajar. Dan aku harap aku, teman-teman, dan kita semua bisa menjadi pelajar yang baik dalam setiap fase di dalam kehidupan kita. Jadi, selamat membaca teman-teman. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified, signing out. God bless you all.